Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Para sahabat remaja penikmat kurma kuliah Ramadan tahun 1443 Hijriah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang semakin baik bagi kita semua. Sambil menanti waktu berbuka puasa, izinkan Al-Fakir menyampaikan sedikit materi tentang Ramadan ini, yaitu jangan tunda hapus dosa. Para sahabat remaja penikmat kurma kuliah Ramadan, dosa kok dianggap biasa? Sebagai seorang muslim pastinya kita tahu ya bahwasanya perbuatan dosa itu adalah sesuatu yang bermasalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan di hadapan manusia. Tetapi menjadi pertanyaan bagi kita sebagai seorang muslim, kok bisa ya kita merasa biasa melakukan perbuatan dosa? Nah, para sahabat remaja, bisa jadi kita terbiasa melakukan perbuatan dosa itu karena beberapa hal. Yang pertama, mungkin karena banyak yang ngelakuin tuh perbuatan maksiat. Kita ngelakuin, teman-teman ngelakuin, sahabat kita ngelakuin. Akhirnya karena banyak orang yang ngelakuin, kita merasa bahwasanya perbuatan dosa itu adalah perkara yang biasa. Ya, dosa maksiatnya rame-rame, akhirnya menjadi biasa. Yang kedua, karena perbuatan dosa itu kelihatan keren. Wah, ini nih kelihatan keren. Kok keren? Ya karena ada yang menganggap bahwasanya orang yang berani melakukan perbuatan dosa itu tidak banyak. Berarti dia melawan rasa takut. Wah, beda dengan yang lain. Wah, sering dijadikan sebagai simbol keberanian. Wah. Atau yang ketiga, para sahabat remaja penikmat kurma, bisa jadi perbuatan kita itu dianggap biasa karena perbuatan dosa ini banyak yang mengkampanyekannya. Tuh, kalau kita misalnya tidak pacaran, terus teman-teman kita tuh pacaran tuh, ya, dicariin. Kalau nggak ada ya jadi jomblo, dicariin pacar. Atau misalnya nih Valentine Day, ya, itu banyak banget tuh promonya. Nah, wah, teman-teman semua, ini yang ketiga. Yang keempat, bisa jadi kita menganggap enteng sebuah perbuatan dosa karena kita sudah terbiasa. Karena biasanya orang melakukan perbuatan dosa pada saat pertama kali dia merasa, ya Allah, ampuni hamba ini telah melakukan perbuatan dosa. Yang kedua kali masih berat tuh rasanya, ya Allah, ampuni, mudah-mudahan besok bertaubat. Terus kita lakukan, akhirnya apa? Kita merasa bahwasanya kita melakukan perbuatan dosa itu menjadi sesuatu yang biasa saja. Bahkan kayaknya kalau nggak ngelakuin perbuatan dosa, jadinya malah jadi gelisah. Nah, bagi teman-teman semua, sahabat remaja penikmat kurma, jangan anggap enteng tuh perbuatan dosa. Kenapa? Bisa jadi di antara para pelaku maksiat nih ya, baik yang sengaja atau yang ikut-ikutan itu nganggap bahwasanya perbuatan dosa tuh enteng banget ya. Kemudian biasa banget ngelakuin perbuatan dosa nih. Nah, kayaknya nggak ada penyesalan sama sekali ya. Akhirnya bikin dosa lagi. Nih. Kemudian kalau hati kita nih sudah tertutup, nah ini bahaya banget nih sahabat semua. Karena bisa jadi nanti hidayah bakalan nutup ke kita semua. Wah, nggak banget, ini bahaya banget nih sahabat semua. Karena itu nih ya, pertama nih, ini bahaya banget nih perbuatan dosa nih kawan-kawan semua. Pertama, dosa itu bisa bikin ketagihan. Orang kalau pertama kali berbuat dosa biasanya nyesel. Tapi kalau sudah biasa melakukan dosa, bikin ketagihan. Nggak enak tuh rasanya kalau kita berbuat dosa, terus libur sehari atau 2 hari. Wah, bahaya banget. Kedua, orang kalau sudah berbuat dosa, biasanya dosa itu akan mengikis rasa malu. Wah, padahal rasa malu itu merupakan sebuah bagian, ya, saudara kembarnya tuh dari keimanan kita. Kalau orang sudah nggak ada rasa malu, jangan-jangan rasa imannya dia di dalam dirinya tuh udah nggak ada. Wah, itu bahaya banget tuh teman-teman semua. Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita di dalam sebuah hadis beliau, iman dan malu itu merupakan pasangan sebagaimana
di segala situasi dan kondisi. Apabila rasa malu sudah tidak ada, maka iman pun akan sirna. Nah, kalau rasa malu tuh sudah memudar, cuek aja tuh, berzina cuek, pacaran cuek, minum minuman khamar cuek, ya, wah itu bahaya banget tuh. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan di dalam sebuah hadis beliau, kata beliau apa? Jika kamu tidak memiliki rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Nih, kalau sudah berbuat sesuka, maka Allah pun punya hak bagi kita semua untuk memasukkan ke dalam neraka. Wah, bahaya banget tuh para sahabat semua. Yang ketiga, ya, yang namanya dosa itu tuh tiket loh untuk masuk ke dalam neraka. Ada nggak kira-kira dari kita nih yang pengen masuk neraka? Wah, kalau saya sih enggak, para sahabat remaja semua. Apa akibat bagi orang yang bangga tuh dengan terhadap perbuatan dosa? Wah, ada nggak kita yang bangga terhadap perbuatan dosa? Ada banget. Ya, banyak tuh pacaran, terus diliatin tuh sama teman-temannya, dibanggain. Ada orang yang minum obat-obatan terlarang, terus diceritain sama temennya. Ada orang yang malak temennya tuh, mintain duit. Terus cerita kepada teman-temannya tuh, wah, kemarin loh saya malak tuh si A, si B, oh, bangga, jadi kebanggaan, maksiatnya dibanggain. Wah, itu bahaya banget. Kita jadi kaum mujahirin tuh. Dan orang yang nanti ketika dia bangga dengan dosanya di akhirat, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka dalam keadaan dia menangis dan menyesali perbuatannya. Pengen gak nih sahabat semua? Kalau saya nggak pengen loh ya. Dan saya ngajak teman-teman semua supaya kita nggak seperti itu. Nah, karena itu sahabat semua, jangan dekati maksiat, segera kita bertaubat. Dekati taat, jauhi maksiat. Dosa nih teman-teman semua memang nggak kelihatan, tapi bukan nggak ada loh ya. Nggak kelihatan bukan nggak ada. Nggak peduli apa itu dosa besar ataupun dosa kecil. Karena bukan ukurannya. Tapi dosanya kita itu sama siapa? Sekecil apapun dosa kita, kalau dosa kita itu kepada Allah, nanti ketemu kepada Allah di akhirat kalau kita mau ngapain? Kita mau beralasan apa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena itu, para sahabat remaja penikmat kurma, agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa, agar kita di bulan Ramadan ini segera kembali kepada Allah, yuk, yang pertama, mari tumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang takut kepada Allah, dia pasti akan menyesali perbuatannya dan dia pasti akan taubat, dia menyesal, dia khawatir akan perbuatan dosa itu. Yang kedua nih, para sahabat semua, segera bertaubat setelah berbuat dosa. Kalau kita salah, jangan nunggu Ramadan ya. Berbuat dosa, kita taubat. Apalagi mumpung di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulan penuh ampunan. Maka lebih-lebih lagi nih, kalau kita di bulan Ramadan harusnya tambah kenceng taubat kita, ya, bukan malah tambah bangga. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis beliau pernah bersabda, setiap umatku akan diampuni kecuali orang yang melakukan jahar. Di antara bentuk melakukan jahar adalah seseorang di malam hari melakukan maksiat, namun di pagi hari padahal Allah telah menutupi baginya maksiatnya itu, lalu kemudian dia membuka aibnya sendiri ya di hadapan orang lain. Nah, nih jangan ya, Allah udah nutup dosa kita, kita banggain. Justru harus segera kita bertaubat, kita malu dengan dosa kita. Ketiga nih, sahabat semua, mari kita beristighfar. Apakah kita merasa berdosa atau tidak ngelakuin dosa, atau kita dalam keadaan taat sekalipun, jangan pernah tinggalkan istighfar. Kenapa? Karena bisa jadi kita melakukan perbuatan dosa sementara kita tidak sadar bahwasanya kita itu melakukan perbuatan dosa. Banyak banget loh kita itu kadang tidak sadar ngatain teman, ngegosipin teman, kita kepada orang tua kadang berkata-kata yang tidak baik menyakiti orang tua, tapi kitanya nggak sadar. Maka mari kita beristighfar setiap hari. Keempat, teman-teman semua, mumpung di bulan Ramadan nih, banyakin amal soleh. Orang yang taubat, orang yang segera bertaubat kepada Allah, segera pengen ngapusin dosanya, maka dia pasti banyakin amal solehnya, iringin taubatnya dengan amal solehnya. Kelima, teman-teman semua, ngaji
tanpa tapi, tanpa nanti. Orang yang taubat tidak cukup hanya dengan taubat. Yuk kita ngaji, yuk kita perdalam ilmu kita tentang agama ini, agar kita dalam amal ibadah kita benar, agar kita dalam melaksanakan ibadah ini ada ilmunya. Orang yang ngaji, orang yang semakin dia belajar, maka semakin banyak amal solehnya, semakin banyak kebaikannya, semakin dia tidak nyaman tuh dengan perbuatan dosa. Nah, sahabat remaja penikmat kurma kuliah Ramadan, jangan tunda hapus dosa. Allah ketika memerintahkan kepada kita untuk sholat, dia mengatakan wa aqimus sholah, ya, tegakkan sholat. Ketika dia memerintahkan kepada kita berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Dia perintahkan dengan perintah kewajiban biasa. Tetapi ketika dia memerintahkan kepada kita untuk taubat, untuk hapus dosa nih, sahabat remaja, perintahnya istimewa loh. Perintahnya istimewa banget. Apa perintahnya? Di dalam Al-Quran Allah mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allah tuh kalau menyuruh kita itu bukan cuma menyuruh perintah, tetapi bersegera. Di sini nih dikasihnya apa? Allah ketika nyuruh kita bertaubat, nyuruh kita hapus dosa, dia justru merintahkan kepada kita untuk bersegera, untuk berlomba-lomba. Maka sahabatku semua, yuk kita berlomba-lomba terhadap ampunan Allah. Yuk kita berlomba-lomba untuk menunda, untuk hapus dosa kita. Jangan ditunda nih sahabat semua. Karena Allah, apalagi di bulan Ramadan, ketika memerintahkan kepada kita taubat, memerintahkan kepada kita untuk bersegera, untuk berlomba-lomba kepada ampunannya, dia membuka pintu langit dan bumi nih. Surga seluas pintu langit dan bumi. Luar biasa. Maka sahabatku semua, jangan sampai kita terlena sehingga kita menjadi orang yang justru menikmati kemaksiatan. Jangan sampai kita kemudian menjadi orang-orang yang ketika Allah sudah cabut rasa nikmat taat, sudah tidak lagi merasa nikmat taubat, maka kemudian pintu neraka terbuka. Mari di bulan Ramadan ini kita bersegera, kita berlomba-lomba untuk bertaubat. Kita jangan sampai menunda-nunda, jangan sampai nih besok saya taubat, bulan nanti saya taubat. Yuk kita sekarang taubat mumpung di bulan Ramadan. Nah, sahabat remaja penikmat kurma, yuk jadikan bulan Ramadan kali ini sebagai momentum bagi kita untuk bersegera berlomba-lomba hapus dosa. Terapkan 3M protokol keimanan kita di bulan Ramadan nih para sahabat semua. Tumbuhkan rasa takut kita kepada Allah, ya, menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. M yang pertama. M yang kedua, menjaga diri kita jangan sampai kita punya teman-teman yang menyesatkan. M yang ketiga, mari kita mengenal Islam lebih dalam lagi. Ngaji tanpa tapi, tanpa nanti. Mari dekati taat, jauhi maksiat. Mari berlomba hapus dosa. Baik, para sahabat remaja penikmat kurma, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini benar-benar Ramadan yang menjadi momentum kita untuk menjadi lebih baik, diampuni dosa kita, semakin terbuka lebar surga bagi kita semua. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.